Waalaikumsalam. Oh, silakan Mbak masuk. Dengan Mbak Bella ya? Iya. Oh iya Mbak, silakan mari duduk Mbak. Silakan. Makasih ya Bu. Oh iya. Gimana tadi perjalanannya? Macet, panas. Oh, naik apa ke sininya kalau boleh tahu? Kebetulan saya naik Gojek Bu. Oh, naik Gojek. Iya. Mbak Bella mau minum dulu? Haus mungkin tadi di jalan? Boleh, boleh. Boleh. Sebentar ya, saya ambilkan. Silakan Mbak, boleh minum dulu. Saya dulu ya Bu. Ya, silakan, silakan. Oke, baik Mbak Bella. Kabarnya hari ini gimana Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, alhamdulillah. Hari ini ada kegiatan apa aja nih dari pagi sampai siang ini? Kebetulan saya habis pulang kampus Bu. Saya kampus dari pagi tadi. Oh, dari pagi ya? Iya. Lumayan capek ya Mbak? Iya, lumayan juga Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu semester berapa? Sekarang semester 5. Oh, semester 5 ya? Ah. Sibuk-sibuknya ya itu ya Mbak? Iya, sibuk banget Bu. Tugasnya banyak banget sekarang. Harus semangat terus pokoknya ya. Iya. Terus selain itu kegiatan lainnya apa selain berkuliah? Kebetulan itu saya ikut UKM seni tari Bu. Oh, suka tari dari kecil atau gimana? Enggak dari kecil banget sih, dari ya 3 tahun 4 tahunan yang lalu lah. Berarti dari kelas SMA ya? Iya, Dari SMA cukup konsisten ya? Iya. Sekarang dilanjutin lagi ya Mbak? Iya. Gitu. Kebetulan itu juga emang hobi saya juga sih menari. Oh iya ya, bagus lah punya kegiatan positif untuk diteruskan gitu ya Mbak. Alhamdulillah ya Bu, sebenarnya saya juga senang sama kegiatan saya di kampus, kegiatan saya di UKM. Tapi tuh kadang saya kayak ada mikirin hal yang aneh-aneh gitu Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu hal aneh apa yang mengganggu pikiran Mbak Bella ini? Kadang itu saya mikirin omongan dari orang tua, terus yang paling ngena sih itu omongan dari orang tua Bu. Itu yang buat saya jadi kepikiran, walaupun saya lagi ngampus, kadang juga saya ada sedikit kepikiran ke hal-hal kayak gitu Bu. Jadi saya di kampus kadang nggak fokus buat belajar. Jadi terbayang-bayang ini ya Iya. pikiran itu ya Mbak. Lalu kalau boleh tahu tuh omongan orang tua seperti apa yang mengganggu pikiran-pikiran Mbak Bella itu? Ya banyak sih Bu, tapi kalau saya cerita ke ibu, cerita saya aman kan Bu, nggak bakal disebar masalah kemana-mana. Tenang saja ya Mbak Bella, segala hal yang Mbak Bella ceritakan kepada saya di hari ini itu sangat terjaga rahasianya. Saya sebagai konselor dapat menjamin kerahasiaan data para klien saya. Jadi di sini saya memohon keterbukaan Mbak Bella untuk menceritakan segala perasaan yang Mbak Bella rasakan, yang Mbak Bella alami kepada saya ya. Kalau Mbak Bella tidak terbuka dengan saya, bagaimana saya bisa membantu Mbak Bella kan? Karena tugas saya sebagai konselor di sini itu hanya ingin membantu Mbak Bella untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Mbak Bella alami. Jadi Mbak Bella boleh menceritakan apapun itu yang Mbak Bella rasakan kepada saya. Jadi seperti itu ya Mbak. Baik Bu, saya akan mengusahakan untuk bisa terbuka dengan ibu untuk masalah ini. Iya, baik, terima kasih. Kemudian boleh diceritakan bagaimana yang Mbak Bella rasakan, kayak omongan apa dari orang tua yang mengganggu pikiran-pikiran Mbak Bella itu? Sebenarnya sih saya takut, saya cemas, saya gelisah karena semua omongan orang tua saya itu Bu. Saya selalu dituntut seperti apa yang mereka harapkan. Tapi saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Saya takut kalau saya tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, mereka juga kecewa sama saya. Saya juga takut gagal dalam segala hal apapun Bu. Berarti itu Mbak Bella tuh dalam di rumah itu selalu dituntut untuk menjadi yang terbaik ya oleh orang tua Mbak Bella, seperti itu.
Iya betul Bu, apalagi sama ayah saya ya, sama keluarga saya intinya dia selalu menuntut saya untuk menjadi yang terbaik. Jadi saya itu selalu, kadang tuh saya selalu dibanding-bandingin sama keluarga lain. Jadi kan saya punya pikiran kayak kalau saya kalau saya nggak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka itu bakal kecewa, mereka itu bakal malu sama kalau punya anak seperti saya, seperti itu Bu. Baik Mbak, lalu hal apa yang membuat Mbak Bella itu bisa mempunyai pikiran seperti itu terhadap orang tua? Banyak sih Bu, terutama dalam masalah akademik ya. Mereka itu selalu menuntut nilai kepada saya. Eh, Kalau saya tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus atau yang tinggi atau yang sesuai dengan harapan mereka, itu saya mempunyai pikiran kalau saya takut mengecewakan. Saya takut kalau saya tidak memenuhi hal tersebut, saya akan dipukul oleh orang tua saya. Selain itu juga saya mempunyai pikiran yang agak bahaya ya Bu, kayak kalau semisal orang tua saya berani mukul saya kalau saya nggak dapat nilai yang sesempurna itu, berarti orang tua saya juga eh, berani buat membunuh saya. Oh, begitu ya Mbak. Mbak Bella sebelumnya sudah coba komunikasikan dengan orang tua? Saya itu cenderung anak yang kurang bisa mengutarakan perasaannya kepada orang tua. Jadi kalau misal lagi ada beda pendapat, saya itu lebih milih diam ketimbang saya ikut menimpali pendapat itu. Karena kadang pendapat yang saya utarakan itu tidak dipakai sama sekali sama orang tua. Jadi saya lebih memilih untuk diam. Oh, baik Mbak Bella. Nah, Mbak Bella kan kesulitan untuk menyampaikan kepada orang tua gitu ya Mbak. Ada baiknya kan pasti orang tua ingin yang terbaik ya untuk anaknya, ingin dapat masa depan yang cerah, ingin yang sukses gitu kan Mbak. Dan Mbak Bella pasti punya pandangan tersendiri, perasaan tersendiri. Nah, dan itu tuh sangat penting untuk disampaikan kepada orang tua. Jadi nanti Mbak Bella itu bisa mencoba untuk mengkomunikasikan dengan orang tua Mbak Bella untuk mendapatkan solusi baiknya bagaimana. Jadi tahu sudut pandang antara Mbak Bella dan orang tua Mbak Bella itu seperti apa. Akhirnya ditemukan solusi yang terbaik untuk kedepannya, untuk masa depan Mbak Bella. Jadi akan sama-sama nyaman dan saling support ya dalam keluarga. Seperti itu Mbak Bella. Baik Bu, mungkin saya akan mencoba, tapi saya coba sebisa mungkin ya Bu, karena saya juga takut sama orang tua saya kalau semisal seperti itu. Iya Mbak Bella. Memenuhi ekspektasi mereka, tapi saya juga di sisi lain juga saya takut gagal, saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, saya takut mengecewakan orang tua, dan saya takut apa yang sudah saya lakukan itu semuanya sia-sia. Hal itu juga sangat mempengaruhi sama keadaan fisik saya Bu. Berarti ketika Mbak Bella itu merasa tidak tenang, terus merasa terpuruk, Mbak Bella itu biasanya melakukan apa kalau boleh tahu? Kalau misalnya saya lagi kepikiran banget itu, saya kan terlalu biasanya kepikiran sama pikiran orang tua itu. Jadi saya nggak bisa tidur kan Bu. Itu saya minum obat tidur biar saya itu bisa tidur, biar saya bisa tenang. Selain itu juga saya biasanya ngelakuin self harm Bu, karena saya udah merasa capek banget sama keadaan yang harus menuntut saya harus memenuhi ekspektasi orang tua saya. Terus juga saya udah bingung mau cerita ke siapa, jadinya saya ngelakuin hal tersebut. Mbak Bella, saya sangat memahami perasaan Mbak Bella ya, apa yang Mbak Bella rasakan, selalu dituntut untuk jadi yang terbaik oleh orang tua, pasti itu sangat melelahkan ya Mbak. Mbak Bella pun boleh meluapkan, melampiaskan perasaan-perasaan itu, tapi ketika Mbak melakukan itu tuh juga harus memikirkan efeknya untuk kesehatan Mbak Bella gimana, baik atau tidak untuk Mbak Bella. Seperti itu, jangan sampai melakukan hal yang merugikan diri Mbak Bella sendiri. Seperti itu Mbak. Ini gimana
seperti apa gitu. Jadi saya melampiaskannya ya ke hal negatif itu. Lalu kenapa Mbak Bella melakukan hal seperti itu? Apa yang membuat Mbak Bella melakukan hal seperti itu? Ya yang pertama itu karena saya harus memenuhi ekspektasi orang tua. Saya merasa di situ tuh saya udah merasa kayak tertekan banget sama keadaan itu. Saya harus bisa ngertiin orang tua saya harus mengerti apa yang harus dimau orang tua saya. Apa yang mereka inginkan itu semuanya dilimpahkan ke saya. Jadi saya merasa itu saya tertekan banget. Kenapa sih kayak saya mikir juga, kenapa sih jadi anak bebannya banyak banget seperti ini. Jadinya saya melampiaskan ke hal negatif itu. Baik Mbak Bella, ada baiknya Mbak Bella itu mengubah perilaku yang sangat ingin Mbak Bella ubah. Kira-kira apa yang ingin Mbak Bella ubah? Saya ingin mengurangi untuk tidak melakukan self harm lagi, Bu. Baik, jadi Mbak Bella itu ingin mengubah perilaku untuk mengurangi self harm ya. Betul, Bu. Oke Mbak Bella bisa mengurangi perilaku self harm itu dengan cara mencari dan kemudian menekuni, seperti bisa menjalani hobi traveling, melukis, kulineran, atau biasanya tuh kalau cewek-cewek tuh suka make up gitu ya. Mbak Bella itu bisa memilih salah satu dari beberapa yang saya sarankan tadi, atau mungkin bisa dengan cara hal-hal yang Mbak Bella sukai lainnya. Selagi itu positif ya, yang pasti ya Mbak. Seperti itu. Apakah Mbak Bella siap? Insya Allah saya akan mengusahakannya, Bu. Baik, kalau Mbak Bella bisa melakukan itu semua, saya mempunyai sebuah reward untuk Mbak Bella ketika Mbak Bella itu mampu. Gitu ya Mbak. Kemudian Mbak Bella akan saya beri tugas seperti membuat jadwal dalam 1 minggu pada kalender. Jadi nanti dalam 1 minggu itu Mbak Bella itu ketika melakukan kegiatan self harm, Mbak Bella itu melingkari di kalender itu. Jadi seperti itu Mbak. Baik, Bu. Saya akan mengusahakannya untuk tidak melakukan self harm lagi. Baik Mbak. Oke, pasti sudah siap ya Mbak Bella untuk perubahan yang lebih baik untuk kedepannya ya. Terus bagaimana nih perasaannya setelah menjalani sesi konseling di hari ini? Alhamdulillah sudah lumayan lega. Pikiran saya juga udah sedikit lebih tenang. Wah, alhamdulillah kalau Mbak Bella sudah merasa lebih lega dan lebih tenang. Jadi mungkin saya rasa sesi konseling pada hari ini bisa diakhiri, tetapi saya minta Mbak Bella akan ada pertemuan berikutnya, karena saya butuh untuk mengevaluasi perkembangan Mbak Bella dalam 1 minggu ini ya, sesuai tadi yang tugas-tugasnya apa. Jadi seperti itu, Mbak Bella bisa datang kembali ke sini pada hari Sabtu. Begitu ya Mbak Bella? Siap, Bu. Saya akan mengusahakannya sebaik mungkin. Terima kasih ya, Bu, untuk hari ini. Iya Mbak Bella, terima kasih kembali sudah mau berbagi perasaan yang Mbak Bella alami kepada saya. Semoga setelah sesi ini Mbak Bella bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan lebih bisa fokus untuk menjalani hari Mbak Bella. Terima kasih ya, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Ya baik, terima kasih kembali Mbak Bella. Hati-hati di jalan ya Mbak.